Pada saat kita bicara kebutuhan dari seorang customer, kita masuk ke dalam tahap yang kita sebut dengan elisitasi kebutuhan. Ya, bukan konsep catering atau mendapatkan, tetapi elicitation. Elicitation ini deep dive, ya, memperdalam sekali aspek-aspek yang hendak dipahami untuk sebuah kebutuhan perangkat lunak. Prosesnya ada 4 tahapan ya. Pertama adalah kita memahami melakukan aktivitas pengumpulan kebutuhan, kita melakukan gathering, ya. Kita catat semuanya. Kemudian kita melakukan penyelarasan dengan kebutuhan organisasi, mana yang benar-benar dibutuhkan organisasi, mana yang menjadi prioritas, dan mana yang bisa ditunda kebutuhan tersebut, atau bahkan bisa kita abaikan. Setelah itu kita melakukan negosiasi dan diskusi berdasarkan ruang lingkup yang kita mampu atau yang disepakati. Ruang lingkup ini bisa ruang lingkup budget, bisa ruang lingkup waktu, ataupun ruang lingkup teknologi. Setelah sudah didiskusikan dan memperoleh titik temu, maka kita bisa menyusun spesifikasi kebutuhan tersebut dalam sebuah dokumen. Ada banyak cara untuk memperoleh informasi tersebut, ya, untuk memperoleh informasi bagaimana melakukan pengumpulan kebutuhan dan bagaimana menselaraskan dengan kebutuhan organisasi dan bagaimana berdiskusi. Teknik yang umum adalah wawancara, ya, survei, analisis dokumen atau focus group discussion, bersama-sama berdiskusi, atau brainstorming. Ini umumnya dilakukan di bagian awal seperti pengumpulan kebutuhan. Prototyping ini untuk menunjukkan pemahaman kita terhadap sebuah solusi. Umumnya kita lakukan di negosiasi dan diskusi. Dan pengamatan atau observasi yang umumnya kita lakukan pada saat kita pengumpulan kebutuhan atau alignment kebutuhan dengan prioritas organisasi. Kebutuhan tersebut tentu saja kemudian diurutkan, ya. Mana yang harus ada, must have, mana yang sebaiknya ada, yang mana yang bisa ada, dan mana yang merupakan keinginan semata. Ya, must have, should have, could have, dan wish list ini harus teman-teman urutkan. Berdasar dengan siapa? Dengan diskusi dengan customer. Untuk memperoleh apa sih? Untuk memperoleh aspek fungsional. Fungsional ini didefinisikan sistem bisa apa, ya. Entah itu sistem bisa mencetak, sistem bisa menyimpan, sistem bisa menghitung, itu yang kita sebut dengan fungsional. Setiap kemampuan sistem itu kemudian diklasifikasikan menjadi must have, should have, could have, dan wish list. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang mungkin teman-teman pahami terkait dengan aspek fungsional. Ingat kata kuncinya, sistem bisa apa. Lalu kita bicara aspek yang lain yang kita sebut dengan aspek non-fungsional. Aspek non-fungsional ini bukan bicara sistem bisa apa gitu ya. Walaupun ini seperti sepele, tetapi non-fungsional itu sangat berperan pada saat sistem sudah berjalan. Contohnya aspek-aspek seperti keamanan, pencatatan aktivitas, penyimpanan, performa atau unjuk kerja, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan kalau non-fungsional ini bukan sesuatu yang tidak penting, tetapi yang harus dipenuhi pada saat sistem tersebut siap beroperasi. Terkadang pada saat kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, ada keinginan untuk membuat antarmuka yang spesial, antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna, atau antarmuka yang unik, memberikan pengalaman pengguna. Nah, kalau kita bicara seperti itu, maka kita bicara bagaimana sebuah kebutuhan antarmuka juga harus kita fasilitasi, yaitu bagaimana sebuah perangkat lunak itu mudah dioperasikan, cepat dalam merespon request kita, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Secara sederhana, kebutuhan antarmuka pengguna itu kita biasanya bicara pada banyak hal gitu ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada 12 poin kebutuhan user interface dan 4 poin terkait dengan bagaimana penerimaan atau acceptance sebuah perangkat lunak didasarkan pada UI. Kebutuhan UI di situ teman-teman bisa lihat ada bagaimana tampilan konten itu ditampilkan, bagaimana navigasi itu mudah dilakukan, bagaimana simplicity bagi seorang pengguna, keresponsivitas pada saat kita melakukan aktivitas, ya, konsistensi, ya, dan tata letak atau layouting, dan banyak yang lain, ya. Jadi harus dipastikan kita mengcapture hal-hal yang seperti ini.
Siapa yang melakukan semuanya pertanyaannya? Siapa yang menjadi ujung tombak dalam melakukan proses kerekayasaan kebutuhan dan sebagainya? Pertama, ujung tombak pertama adalah analis sistem. Analis sistem ini banyak juga yang mengatakan bisnis analis ataupun sistem analis. Memang ada banyak versi ya, tapi kalau saya boleh bilang bisnis analis itu berfokus pada kebutuhan dari sudut pandang bisnis. Sementara analis sistem ini jauh lebih dalam untuk mengusulkan sistem yang cocok berdasarkan proses bisnis yang sudah disepakati. Jadi kalau teman-teman bicara sebuah perangkat lunak tapi proses bisnisnya belum benar di sisi customer, teman-teman harus panggil bisnis analis. Entah itu konsultan ataupun dari rekan-rekan. Setelah itu baru difokuskan pada analis sistem. Tapi kalau misalnya proses bisnis sudah fine, sudah oke gitu ya, teman-teman bisa langsung go ke analis sistem. Nah, tanggung jawab analis sistem ini macam-macam ya teman-teman. Bisa untuk menganalisis dan memahami persyaratan perangkat lunak ya. Jadi requirement terkait dengan software ya, mengidentifikasi di mana saya bisa memperoleh requirement ya, dan aktivitas melakukan validasi dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan banyak banget aktivitas yang dilakukan oleh analis sistem, termasuk yang paling penting adalah koordinasi dengan klien untuk menyelaraskan visi ya, menghapus ambiguitas dan memprioritaskan persyaratan ya. Dan pada saat itu kita juga harus menentukan kapan sebuah perangkat lunak ini dikatakan benar dan dapat diterima oleh pengguna. Lalu bagaimana mengukur sebuah rekayasa kebutuhan ini sudah sesuai? Maka umumnya kita melakukan proses measurement. Ya, aktivitas pengukuran ini dikenal satuannya berdasarkan metrik. Ya, kita bicara metrik perangkat lunak sebenarnya tujuannya untuk mengukur ya aspek proses dan hasil produknya. Memang ini tidak terlalu berelevansi dengan rekayasa kebutuhan, tetapi dari situ kita bisa mengukur kompleksitas sebuah perangkat lunak di kemudian hari. Contohnya misalnya mengukur berdasarkan LOC atau baris, atau function point berdasarkan fungsi-fungsi pengguna, melakukan cyclomatic, pendekatan cyclomatic McCabe atau kita jelaskan sebagai sebuah proses yang masukannya banyak dan keluarannya banyak, kemudian dihitung dan banyak lagi ya. Tapi yang hendak saya garis bawahi adalah umumnya ketika kita menyusun sebuah requirement, kita bisa ke depannya mengukur seberapa kompleks requirement itu dengan menggunakan metrik ini. Demikian sesi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.